Diam, dengarkan sejenak. Musuh yang paling dekat bukan selalu yang terlihat. Kadang ia berbicara dengan suaraku sendiri, dan namanya nafsu. Nafsu adalah aku saat lupa siapa diri, merasa kuat padahal rapuh berdiri, ingin dipuji, ingin dipandang tinggi, lupa semua hanyalah titipan ilahi. Hari demi hari mengejar bayangan, mengira dunia adalah kemenangan, padahal hati mulai kehilangan arah, sedikit demi sedikit menjauh dari berkah. Bangun, jangan terus tertidur, cermin hatimu mulai kabur. Jangan biarkan nafsu menjadi imam, sementara hati tenggelam dalam malam. Nafsu adalah aku, bila aku tak berjaga. Ia tersenyum manis, namun membawa celaka, menghias dosa seolah cahaya, membisikkan bangga, lalu membinasakan jiwa. Nafsu adalah aku, bila lupa Tuhanku, bukan dunia yang salah, tapi arah langkahku. Kalahkan dirimu sebelum terlambat, karena musuh terdekat hidup di dalam hasrat. Bukan harta yang membuat binasa, namun hati yang diperbudak olehnya. Bukan manusia yang harus disalahkan, namun nafsu yang terus diberi makan. Setiap langkah ada pilihan, mengikuti cahaya atau kegelapan. Jangan tunggu ajal datang menyapa, baru menyesali semua cerita. Jika hari ini masih diberi napas, masih ada jalan untuk kembali. Jangan biarkan nafsu menulis akhir kisahmu. Lawan Walau berat, tahan, walau penat, air mata taubat lebih mulia daripada tawa yang berujung nestapa. Hancurkan kesombongan, padamkan keangkuhan, biarkan hati bersujud sebelum tubuh terwujud. Nafsu adalah aku yang harus ku tundukkan, bukan ku ikuti, bukan ku biarkan berkuasa. Dengan zikir, dengan sabar, dengan doa, ku tempuh jalan menuju ridhanya. Nafsu adalah aku, namun aku memilih cahaya, bukan menjadi budaknya, tetapi menjadi hamba. Selama nafas masih setia berhembus, aku akan melawan sampai akhir hidupku. musuh terberat bukan di luar sana, tetapi yang setiap hari berbicara di dalam dada. na
nafsu di setiap langkah, sering dipandang sebelah mata, diukur dari apa yang tampak di mata. Mereka sibuk dengan ilmu dan pengajaran, sedang kami sibuk mencari ampunan. Malam demi malam hati bertanya, kemana arah hidup yang fana? Saat dunia terasa begitu gelap, kami hanya ingin pulang dan menetap. Lalu suatu masa kami bertemu dengan insan yang tak berharap bayaran itu, tak menjual surga, tak mencari pujian, hanya mengajak kepada Tuhan yang memberi saat kami meminta, yang meminta, yang menjaga saat kami terluka, yang tetap ada walau kami berdosa. Allah, Engkaulah tujuan cinta. Dia tak melihat pakaian dan rupa, tak menghitung banyaknya harta. Dia bicara tentang hati yang mati dan bagaimana menghidupkannya kembali. Tak ada celaan, tak ada kebencian, hanya kasih dan kelembutan. Mengajarkan kami mengenal diri agar mengenal Rabb yang sejati. Subhanallah, subhanallah, saat air mata jatuh berserah. Subhanallah, subhanallah, tiada daya kecuali karena Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dari gelap menuju cahaya dengan kasih-Mu ya Allah. Kami bukan ahli dalam berkhutbah, bukan ahli baca kitab tanpa harakat, namun hati ini ingin selalu dekat padamu ya Rabb yang maha dekat. Yang memberi saat kami meminta, yang memberi, yang menjaga saat kami terluka, walau dosa setinggi angkasa. Rahmat-Mu lebih luas dari semuanya. Biar mereka menilai siapa kami. Kami hanya pengemis di pintu ilahi, mengetuk nama-Mu siang dan malam. Allah, Allah, dalam salam dan diam. Di tepi telaga, seekor anjing mengajarkan rahasia yang tak dipahami kecuali hati yang benar-benar haus kepada Allah.
Karena bayang semata berkali-kali datang, berkali-kali lari. Musuh yang disangka ternyata diri sendiri. Syekh pun terdiam, air mata mengalir. Allah memberi pelajaran lewat makhluk yang dianggap hina. Bukan air yang menghalang, bukan telaga yang mengadang, namun ilusi yang dicipta oleh bayangan. Ego selalu berkata, aku nafsu selalu berkata, milikku. Padahal jalan menuju Tuhan tak pernah tertutup. Yang menutup hanyalah dirimu sendiri. Terobos, terobos, bayangan itu palsu. Lompat, lompat, masuk ke dalam cahayamu. Bila ego runtuh, hijab pun roboh. Yang hilang bukan jalan, yang hilang adalah bayangan dirimu sendiri. Hausnya hati tak cukup dengan kata. Lautan marifat tak dicapai logika. Kesombongan adalah rantai, ketakutan adalah penjara. Selama aku masih berdiri, takkan sampai ke hadirat ilahi. Anjing itu berani karena haus mengalahkan takut. Mengapa manusia masih takut meninggalkan nafsu? Wahai jiwa, apa yang kau takutkan? Yang kau kejar hanyalah pantulan. Masuklah ke samudra cinta, karena Allah selalu menunggu hamba. Hari itu aku belajar, bukan dari manusia, bukan pula dari kitab yang terbuka, tetapi Allah mengajariku melalui seekor anjing yang kehausan. Selama ia takut pada bayangannya sendiri, ia tak pernah mencapai air. Namun ketika ia menerobos ketakutannya, bayangan itu lenyap. Wahai pencari Tuhan, berapa lama lagi engkau berdiri di tepi telaga karena takut pada bayanganmu sendiri? Kesombonganmu, keakuanmu, cinta duniamu, itulah hijab yang kau pelihara. Teroboslah nafsumu, maka engkau akan melihat yang selama ini menghalangimu bukan jalan menuju Allah, tetapi dirimu sendiri. Hancurkan, hancurkan dinding keakuan. Tenggelam, tenggelam dalam lautan Tuhan. Saat ego lenyap, cahaya pun menyala. Tak ada lagi bayangan, tak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah Allah, 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 Allah. Seekor anjing menjadi guru bagi hati yang ingin bertemu. Bukan karena anjingnya, tetapi karena Allah mengajarkan hikmah melalui siapa saja. Gelapkan bayanganmu, hancurkan keakuanmu, terobos hijab nafsumu, dan berjalanlah menuju Allah. Gelap malam
Sunyi jalan seorang Ari, diuji bukan oleh manusia, tapi oleh seekor anjing. Langkah perlahan di jalan sepi, jubah diangkat takut ternodai. Tubuh boleh najis di mata fikih, tapi siapa yang tahu isi hati? Bukan tubuh yang Allah timbang, bukan rupa yang jadi kemenangan. Yang dilihatnya adalah hati yang bersih atau penuh ilusi. Lalu terdengar suara yang mengguncang jiwa, bukan dari mimbar, bukan dari raja, namun dari makhluk yang sering dihina. Kalau tubuhku menyentuh kainmu, air dan tanah masih mampu menyucikannya. Tapi kalau sombong sudah membersihkannya, jangan merasa suci, jangan merasa tinggi, sebab pintu Allah hanya terbuka bagi hati yang merendah diri. Banyak yang sibuk mencari najis di luar, namun lupa membersihkan isi dada. Bisa berzikir, hati membusuk, merasa paling benar. Itulah petaka, jubah tak menjamin cahaya, sorban tak menghapus angkara. Ilmu tanpa tawaduk hanya melahirkan kesombongan yang tersembunyi. Dengar baik-baik, yang hina bisa lebih mulia, yang dipandang rendah bisa lebih dekat kepadanya. Najis tubuh masih ada penawarnya, najis pakaian masih ada airnya, tapi najis hati, najis hati, najis hati, najis hati, tak bersih. Dengan 7 lautan tak hilang, dengan 1000 pujian selama masih merasa aku lebih baik. Abu Yazid pun menangis, bukan karena seekor anjing, tetapi karena melihat bayangan dirinya sendiri. Ya Allah, jangan biarkan aku suci di mata manusia, namun kotor di hadapanmu. Rendahkan hatimu, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa paling suci. Karena iblis jatuh bukan karena tak beribadah, tetapi karena merasa lebih mulia. Ingat, yang Allah angkat bukan yang paling dipuji. Yang Allah angkat adalah hati yang paling tawaduk. Seekor anjing menjadi guru bagi seorang wali. Lalu, siapa gurumu hari ini?
Langit menjadi saksi. Air mata lebih jujur daripada lidah. Tak ada tempat kembali selain kepadamu, ya Rabb. Dari tanah aku dibentuk, lalu ruh ditiupkan. Kemuliaan tak berarti saat nafsu dimenangkan. Satu langkah tergelincir, dunia pun terbentang. Tangis pertama manusia mengguncang alam yang tenang. Kutundukkan wajah di hadapanmu, rahmatmu lebih luas dari dosaku. Kekasihmu menjadi cahaya petunjuk, namun hanya engkau sang maha pengampun. Tak ada daya, tak ada kuasa selain kembali kepada yang Maha Esa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ampuni kami, kami pulang. Jangan bangga saat berdiri, esa mungkin jatuh sendiri. Mahkota dunia hanya ilusi, yang kekal hanyalah ridha ilahi. Air mata taubat lebih mahal dari emas. Hati yang pecah lebih dekat pada ikhlas. Bukan amal yang menyelamatkan, tapi rahmat Allah yang tak berbatas. Pecahkan ego, hancurkan angkuh, biarkan kalbu kembali utuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami, rahmati kami, jangan biarkan kami binasa. Setiap sujud membuka langit, setiap tangis mengetuk arsi. Tiada jalan selain taubat, tiada tujuan selain Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, terimalah taubat kami sebelum napas berhenti, sebelum mata tertutup selamanya. Dosa menghitamkan jalan,
Taubat menerangi pulang yang kembali kepada Allah. Tak pernah kehilangan harapan. Sebelum jasad berjalan, ada satu yang merasa, aku. Dan sejak saat itu, perjalanan penyucian pun dimulai. Nafsu pertama dicipta, ia memandang hanya dirinya. Ditanya sang pencipta, siapa aku dan siapa engkau? Dengan congkak ia menjawab, aku adalah aku. Engkau adalah engkau. Tak mengenal Tuhan Karena masih tertutup dirinya. Lalu ia dibelenggu, dimasukkan ke dalam gelap. Namun kesombongan belum juga lenyap. Nafsu selalu ingin menjadi raja, tak rela tunduk kepada yang maha kuasa. Sampai lapar mengikis angkuhnya, sampai lemah luluh keras kepalanya. Saat semua keinginan runtuh, barulah terdengar suara yang utuh. Engkaulah Tuhanku dan aku hanyalah hamba-Mu. Yo 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 yo. Oh. Oh. Begitulah kisah dalam jalan sufi. Musuh terbesar bukan di luar diri, bukan gunung, bukan lautan, melainkan nafsu yang bersemayam di dalam dada. Ia dibelenggu dengan sabar, dijinakan oleh zikir, dilemahkan dengan puasa, disinari cahaya tafakur. Bukan nafsu untuk dibunuh, tetapi dididik agar patuh. Karena bila tunduk kepada Allah, ia berubah menjadi kendaraan menuju ridha. Wahai jiwa, jangan biarkan aku menjadi hijab. Karena saat aku mengecil, maka kebesaran Allah akan memenuhi hati. Belenggu nafsumu, sebelum nafsumu membelenggumu. Bismillah. Wahai jiwa yang sedang mencari cahaya,
Jangan biarkan hati menjadi gelap. Jangan biarkan iman menjadi lemah. Perbaharuilah imanmu dengan kalimat La ilaha illallah. Hey, hey. Tempat perkara Empat perkara merusak hati, sedikit demi sedikit mengikis nurani. Yang pertama, suka berdebat tak henti dengan orang bodoh yang tak mencari hakiki. Yang kedua, dosa demi dosa, merasa aman padahal luka. Hati mengeras tanpa terasa, hingga cahaya menjauh darinya. Wahai saudaraku, dengarlah ini. Jangan biarkan hati mati. Jangan biarkan iman pergi sebelum pulang menghadap Rabbi. La ilaha illallah. Perbaharui iman dalam jiwa. La ilaha illallah. Bukan sekadar kata di bibir saja. La ilaha illallah. Hidupkan hati yang terluka. La ilaha illallah. Sampai kembali kepadanya. Yang ketiga, terlalu larut mengikuti nafsu tanpa takut, hingga hati menjadi kusut dan jalan pulang terasa sempit. Yang keempat, duduk bersama orang yang mati hatinya, bukan mati jasad semata, tapi sombong karena hartanya. Harta datang, harta pergi, jangan jadikannya pengganti Rabbi. Jabatan tinggi bukan berarti engkau mulia di sisi ilahi. Yang dicari bukan pujian, bukan tepuk tangan manusia. Yang dicari ridha Tuhan, bekal pulang ke negeri keabadian. Bangkit, jangan tertidur dalam dunia. Ingat, ajal tak pernah bertanya. Jaga, jaga, jaga. Hui, 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 hui. Jaga, 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 jaga. Hey, jaga iman sampai akhir nafas. Jaga hati sampai akhir nafas. Hey, dunia hanya tempat singgah. Dunia hanya tempat singgah. Ya Allah, jangan biarkan kami lemah. Ya Allah, teguhkan langkah kami, ya Allah. La ilaha illallah. Perbaharui iman dalam dada. La ilaha illallah. Jadikan hidup penuh makna. La ilaha illallah. Cahaya yang takkan sirna. La ilaha illallah. Sampai kembali kepadanya. Ya Allah, lindungi iman kami, teguhkan hati kami, jaga tauhid kami, sampai kami kembali kepadamu. La, la, la. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Periksa hati sebelum menghakimi. Kadang yang menjauhkan dari Tuhan bukan maksiat yang terlihat, tapi kesombongan yang tersembunyi.
Kau mengira kau sudah baik, padahal masih banyak iri dalam diri. Tersenyum manis di hadapan insan, namun hati masih haus pujian. Iblis pun kenal Tuhannya pasti, tahu kebesaran dan keagungan ilahi, namun jatuh dari tempat yang tinggi karena iri yang tersembunyi. Jangan kau lihat orang dengan hina, padahal kau sendiri banyak luka yang Allah tutupi setiap masa karena kasih dan sayangnya. Saat cermin hati mulai berdebu, kita lupa melihat celah dalam diriku. Yang salah selalu nampak di luar, sedang ego tumbuh makin besar. Jangan merasa lebih mulia, jangan merasa paling setia. Banyak yang jatuh karena bangga saat amal menjadi mahkota. Yang selamat bukan yang dipandang manusia, bukan yang dipuji di mana-mana, tapi yang tunduk kepadanya dan takut akan penyakit jiwa. Salatmu sampai hitam dahi, belum tentu hilang penyakit hati. Zikir panjang setiap hari, belum tentu bebas dari iri. Merasa diri paling bersih, melihat yang lain penuh salah dan letih. Ketika amal jadi kebanggaan diri, disitulah bahaya menghampiri. Ketika Allah memerintah sujud, iblis menolak dengan sombong yang wujud, lalu berkata dengan angkuh dan kaku, Ana khairun minnu, aku lebih baik daripadanya. khalaqtani min nar, Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Satu kalimat menghancurkan ibadah panjang yang dibanggakan. Bukan karena kurang penghambaan, tapi karena merasa lebih dalam pandangan. Ya Rab, jika masih ada iri dalam dada, cabutlah sebelum menjadi petaka. Jika masih ada sombong tersisa, luruhkan sebelum menutup mata hati kami. Jangan merasa lebih mulia, jangan merasa paling setia, karena iblis pun pernah bersama di tempat para ahli ibadah. Yang tinggi bukan karena rupa, bukan karena ilmu dan cerita, yang tinggi adalah yang menjaga rendah hati di hadapannya. Periksa hati sebelum menghakimi, karena musuh yang paling sulit dicari bukan yang datang dari luar diri, tapi yang bersembunyi di dalam hati sendiri.